good to great, itu sangat bagus sekali bagaimana membina keterampilan leadership Anda. Oke, pada akhirnya seorang leader harus membuat organisasi tumbuh. Ini kita lihat tumbuh. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membuat tim termotivasi. Employee motivation, karyawan yang termotivasi akan membuat organisasi tumbuh berkembang. Tumbuh berkembang. Employee motivation, organisasi akan grow, tumbuh berkembang. Apalagi kalau Anda memiliki keterampilan leadership yang lengkap. Nah, di sini saya coba memberikan sedikit ilmu mengenai bagaimana memotivasi orang. Simple sekali. Ini ada teori dari McGregor, teori X dan teori Y. Bagaimana memotivasi seorang. Jadi Douglas McGregor lahir tahun 1960. Dia terkenal dengan teori X dan teori Y. Salah satu ilmuwan yang teorinya sampai sekarang masih dipakai oleh kita di Indonesia, juga banyak yang pakai, di organisasi besar juga masih banyak yang pakai. Kita lihat ya, saya perbesar di sini. According to McGregor, the perception of manager of the nature individual is based on various assumptions. Berdasarkan asumsi-asumsi. Asumsi apa saja? Asumsi X dan asumsi Y. Jadi menurut McGregor, di seluruh perusahaan, perusahaan kecil, perusahaan menengah, perusahaan besar, perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan swasta, perusahaan go public, UMKM, korporasi, konglomerat, semuanya ada tipe karyawan X dan Y. Tinggal persentasenya berbeda-beda. Semakin sukses, tipe Y-nya akan lebih banyak, tipe X-nya akan semakin kecil. Semakin gagal perusahaan, tipe X yang lebih besar, tipe Y-nya akan lebih kecil. Nah, apa itu tipe X? Manajer teori X percaya bahwa karyawan yang tipe X itu harus dikontrol. Jadi kalau bosnya pergi, dia nggak ngerjain apa-apa. Itu tipe X. Kalau ada bosnya di situ, ada manajernya di situ, rajin. Wah, rajin. Begitu manajernya pergi, oke, langsung berubah. Itu adalah tipe X. Saya yakin banyak sekali ya. Yang kedua, nggak suka bekerja. Tipe X itu sebenarnya pada prinsipnya nggak usah. Loh, kenapa dia bekerja? Karena tuntutan. Kalau saya nggak kerja, anak saya makan apa? Kalau saya tidak bekerja, sekolah anak saya bagaimana? Jadi keterpaksaan. Yang pertama harus kontrol, yang kedua nggak suka kerja pada prinsipnya. Kemudian kita perlu didorong untuk menjadi lebih produktif. Jadi harus terus didorong, dikasih insentif misalnya, ya, dikasih lembur. Kalau nggak lembur nggak mau kerja. Kalau nggak ada insentifnya nggak mau kerja. Ya, kemudian harus diberikan motivasi yang luar biasa. Motivasi innernya kecil, motivasi dari luarnya harus kuat. Kemudian perlu skema-skema yang mendorong dia untuk lebih produktif ya, contohnya tadi ya, perlu insentif. Kemudian harus diarahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai. Jadi kita harus arahkan terus, kontrol, terus menerus. Pusing juga ya kalau punya karyawan tipe X, makan hati jadi. Tapi mau nggak mau ya memang ada di seluruh perusahaan. Tinggal bagaimana kita merubah tipe X ke arah tipe Y. Nah sekarang apa tipe Y? Manajer tipe Y percaya bahwa karyawan ingin terlibat. Beda ya, kalau tadi harus dikontrol, tidak mau terlibat. Kalau perlu, nggak usah dikerjakan sekalian. Tapi kalau tipe Y, dia pengen terlibat. Ada pekerjaan. Pekerjaan apa lagi yang harus saya kerjakan kalau pekerjaan sudah selesai? Pekerjaan temannya dibantu, pekerjaan atasannya dibantu, dia ingin terlibat terus. Kemudian dapat berpikir sendiri dan mengambil keputusan. Nggak perlu diarahin. Dia udah bisa berpikir sendiri. Apa ini solusinya? Bagaimana pekerjaannya? Karena dia terlalu kreatif. Berbagi kepemilikan tugas. Senang dia berbagi, semua pekerjaan harus dikerjakan. Akan menemukan pekerjaan lebih bermanfaat jika diberi tanggung jawab dan berbagai tugas. Kalau menerima tugas baru, senang. Nah, bedanya X sama Y. Kalau X dikasih tugas baru, alasan. Waduh, susah. Waduh, kenapa pekerjaan saya ditambah? Waduh, saya nggak mau dong pekerjaan saya ditambah.
alasan. Waduh, lagi malas. Wah, mau jam pulang. Oh, ini kan ada Sabtu dan Minggu. Ini kan libur saya. Ini kan saya lagi cuti. Kenapa saya diberikan pekerjaan? Itu adalah tipe X. Tapi kalau tipe Y beda. Kalau diberi tambahan pekerjaan, dia senang. Karena itu merupakan tantangan. Kalau diberikan tugas-tugas baru, senang. Saya siap, saya bisa, akan saya coba. Walaupun itu berat. Kemudian punya ide bagus. Selalu melontarkan ide-ide, masukan-masukan untuk kemajuan perusahaan. Dapat terlibat dalam berbagai tingkat manajemen diri. Jadi clear ya. Jadi bagaimana kita memotivasi seorang, kita harus tahu karakter dari masing-masing karyawan. Oke, terakhir ada beberapa quotes yang cukup bagus. Perbedaannya bos dan leader. Boss drive his worker, the leader coach them. Kalau bos itu mendorong-dorong, ayo dong. Kalau leaders, coach, menginspirasi. Gini loh, dilatih, diinspirasi, dia jalan sendiri. Kalau bos mendorong orang untuk melakukan sesuatu, kalau leaders menginspirasi orang, karyawan untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, the boss depend on authority, the leader depend on goodwill. Jadi kalau bos sangat tergantung dari jabatan. Ini gue kan bos lo. Ya, contohnya begitu. Saya kan atasan kamu. Tapi kalau leaders, itikat baik, goodwill ya, itikat baik untuk memimpin dan memberi inspirasi. The boss inspires fear, the leader inspires enthusiasm. The boss memberikan ketakutan-ketakutan kepada karyawan. Contohnya apa? Kalau kamu tidak kerjakan, akan diberikan sanksi A, B, C, takut. Kalau kamu tidak mengerjakan ini, kontrak tidak diperpanjang, takut. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, sampai marah-marah, emosi, sehingga karyawan bekerja dalam suatu tekanan yang luar biasa. Jadi, bos menebarkan ketakutan. Leaders membuat orang antusias, inspirasi. Kalau ada dia, tanpa ada dia pun bekerja. Karena memang sudah memberikan inspirasi. The boss selalu berkata sayalah yang melakukan, sayalah yang berprestasi, sayalah yang berkontribusi. Tapi kalau leaders, kitalah yang berprestasi. Kitalah yang berkontribusi, kita yang membuat tim ini berhasil. The boss fix the blame for breakdown, the leader fix the breakdown. Jadi kalau ada salah, bos selalu mencari kambing hitam, ngeblame orang. Ini siapa yang salah? Tapi kalau leaders mencari solusi. Ini masalah apa, solusi apa. Yaitu adalah quotes dari perbedaan bagaimana menjadi seorang bos dan menjadi leader. Jadilah leader, jangan jadi bos. Jangan jadi bos, menjadi seorang leaders. Ini quotes yang terakhir, jika kamu tidak menjadi bagian dari solusi, pasti kamu menjadi bagian dari problem. Jadi kalau kita ingin sukses, baik itu staff, supervisor, general manager, direksi, maupun top manajemen yang lain, bagilah menjadi bagian solusi. Jadilah menjadi bagian solusi, bukan menjadi bagian masalah. Saya adalah bagian dari solusi. Setiap masalah akan saya selesaikan. Jangan sebaliknya. Saya adalah bagian dari masalah. Membuat masalah terus. Yang pada akhirnya akan menjadi tidak produktif. Ya, sebelum saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini tadi saya singgung mengenai leaders yang sudah sampai level 5, salah satunya adalah Jack Ma. Jack Ma adalah seorang CEO dan founders dari Alibaba, salah satu grup perusahaan yang terbesar di dunia yang berasal dari Tiongkok atau Republik Rakyat China ya. Mari kita lihat kepemimpinan ala Jack Ma. Leader does not have a fixed style, right? Some leaders good at speaking, some leaders never speak by actions. Leadership doesn't have a style. Everybody can be a leader. A good leader should have a vision.
The vision is that, vision not necessarily good, because when I work in the company, when everybody was disappointed, I have to tell them. I have to see before the other people see the opportunity. When everybody excited, I have to see the disaster. Especially as a CEO of like me in the Alibaba group, my job is to see the problems of the future. So, and kill the problems before the disaster comes. So a leader must have a vision. A leader should inspire a team. A leader should discipline a team. I learned my management skill one day. I was talking to the famous general of the United States. He was talking to a group of people, say, how do you discipline your lieutenant? He's a general. The guy who lead the first Iraq war. What's his name? Pauline Cole. Yeah, Pauline Cole. Yes. He said, you as a leader, you have to get up early before the lieutenant. You have to sleep before the lieutenant, late before, after the lieutenant. You have to eat before after the lieutenant to eat. But if you have a problem with the lieutenant, what are you going to do? Fix him, remove him, and fire him.